Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan materi tentang cooperative learning. Kami beranggotakan 6 orang dengan saya sendiri, Yuyun Eka Jai sebagai moderator. Kemudian ada Ika Tusyani, ada Gabriel Yabe, ada Rizky Ainun Karim, ada Rian Justin, dan ada Hatika Ramadini. Untuk pembahasan materi pertama, itu ada unsur-unsur pembelajaran kooperatif yang akan dijelaskan oleh Saudara Rian Justin. Kepada Rian Justin, dipersilahkan. Oke, tes kedengarannya. Kedengaran Kak. Oke. Unsur-unsur pembelajaran kooperatif sebagai berikut. Yang pertama, saling ketergantungan positif, yang mana menuntut adanya interaksi promotif yang memungkinkan sesama siswa saling memberikan motivasi untuk meraih hasil belajar optimal. Dan yang kedua adalah tanggung jawab perseorangan. Pembelajaran kooperatif juga ditunjukkan untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap materi pelajaran secara individual. Dan selanjutnya yang ketiga, yang dimana interaksi tatap muka, yang mana menuntut para siswa dalam kelompok dapat saling bertatap muka, sehingga mereka melakukan dialog, tidak hanya itu, tetapi juga dengan siswa. Yang keempat, komunikasi antar anggota kelompok. Dalam pembelajaran kooperatif sosial seperti tenggang rasa, sikap sopan terhadap teman, dan mengkritik ide, dan bukan mengkritik teman, yang mana berbagi sifat lain, mandiri, dan berbagi sifat lain yang bermanfaat dalam menjalin hubungan antara pribadi. Dan selanjutnya yang kelima, evaluasi proses kelompok, yang mana pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja sama mereka agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif. Sekian, saya akan kembalikan pada moderator. Ya, itu tadi penjelasan dari Saudara Rian terkait unsur-unsur pembelajaran kooperatif. Untuk materi selanjutnya, ada karakteristik cooperative learning yang akan dijelaskan oleh Saudara Gabriel Yabe. Oke, terima kasih kepada moderator. Kedengaran nggak ini? Kedengaran. Oh ya. Kedengaran, Bang. Karakteristik cooperative learning. Ya, karakteristik cooperative learning ini kurang lebih seperti unsur-unsur pembelajaran kooperatif ya. Di sini yang pertama itu ada positive independence, yaitu saling ketergantungan positif. Kurang lebih seperti yang dijelaskan Saudara Rian tadi. Kemudian ada personal responsibility, itu tanggung jawab perseorangan. Yang ketiga itu ada face-to-face promotive interaction, yaitu interaksi promotif. Kemudian interpersonal skill, yaitu komunikasi antar anggota. Kemudian yang terakhir group processing, yaitu pemrosesan kelompok. Yaitu saja penjelasan yang singkat ini, mungkin kalau ada yang kurang nanti bisa dilanjutkan di pertanyaan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, itu tadi penjelasan terkait karakteristik cooperative learning. Selanjutnya ada macam-macam teknik dari pembelajaran kooperatif ini.
Nggak mau. Apa yang nggak mau? Dekat lagi. Bentar dulu ya. Iya, Kak. Ya, untuk selanjutnya ada macam-macam teknik kooperatif learning yang akan dibawakan oleh Ika Tusyani. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam teknik cooperative learning. Yang pertama itu mencari pasangan atau make a match. Itu dikembangkan oleh Lorna Kuran pada tahun 1994. Di situ siswa mencari pasangan sambil mempelajari suatu konsep atau topik tertentu dalam suasana yang menyenangkan dan bisa diterapkan untuk semua mata pelajaran dan tingkatan kelas. Langkah-langkahnya yang pertama, guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa topik yang cocok untuk sesi review. Yang kedua, setiap siswa mendapat satu buah kartu. Yang ketiga, setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan kartunya. Keempat, siswa bisa juga bergabung dengan 2 atau 3 siswa lain yang memegang kartu yang berhubungan. Selanjutnya, teknik bertukar pasangan. Bertukar pasangan memberi kesempatan pada siswa untuk bekerja sama dengan orang lain. Kemudian bisa diterapkan untuk semua mata pelajaran dan tingkatan kelas. Prosedurnya antara lain, yang pertama, setiap siswa membentuk pasangan-pasangan. Bisa dipilihkan oleh guru atau siswa sendiri. Yang kedua, guru memberikan tugas untuk dikerjakan oleh setiap pasangan siswa. Yang ketiga, setelah selesai, setiap pasangan bergabung dengan satu pasangan yang lain. Yang keempat, kedua pasangan tersebut bertukar pasangan. Masing-masing pasangan yang baru ini kemudian saling berdiskusi dan share jawaban mereka. Yang terakhir, hasil diskusi yang baru didapat dari bertukar pasangan ini kemudian didiskusikan kembali oleh pasangan semula. Yang ketiga, berpikir berpasangan berbagi atau think, pair, share. Dikembangkan oleh Frank Liman, memungkinkan siswa untuk bekerja sendiri dan bekerja sama dengan orang lain. Prosedurnya yaitu
itu siswa ditempatkan dalam kelompok-kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 anggota per siswa. Pada kelompok-kelompok yang memang dibentuk secara permanen, siswa diminta mengingat kelompok dan nomornya sepanjang semester agar ada pemerataan tanggung jawab. Penugasan berdasarkan nomor bisa diubah-ubah dan diselang-seling. Misalnya, jika pada pertemuan hari ini siswa-siswa nomor 1 bertugas mengumpulkan data, maka pada pertemuan selanjutnya mereka bisa diminta untuk bertugas melaporkan hasil kerjasama. Begitu pula dengan siswa-siswa nomor 2, 3, dan 4. Yang keempat adalah tari bambu. Yang kelima adalah tari bambu, merupakan pengembangan dan modifikasi dari teknik lingkaran kecil, lingkaran besar. Di beberapa kelas, teknik lingkaran kecil, lingkaran besar seringkali tidak bisa dilakukan karena kondisi penataan ruang kelas yang tidak menunjang. Kebanyakan ruang kelas di Indonesia memang ditata dengan model klasik atau tradisional. Dinamakan tari bambu karena siswa berjajar dan saling berhadapan dengan model yang mirip seperti 2 potong bambu yang digunakan dalam tari bambu Filipina, yang juga populer di beberapa daerah di Indonesia. Memungkinkan siswa saling berbagi informasi pada waktu yang bersamaan. Dapat diterapkan untuk beberapa mata pelajaran seperti IPS, agama, matematika, dan bahasa. Bahan pelajaran yang paling cocok digunakan dengan teknik ini adalah bahan-bahan yang mengharuskan adanya pertukaran pengalaman, pikiran, dan informasi antar siswa. Salah satu keunggulan teknik ini adalah adanya struktur yang jelas dan memungkinkan siswa untuk saling berbagi informasi dengan singkat dan teratur. Yang terakhir adalah 2 tinggal atau 2 tamu, atau to stay dan to stray. Dikembangkan oleh Spencer Kagan pada tahun 1990. Dapat dikombinasikan dengan teknik kepala bernomor. Dapat diterapkan untuk semua mata pelajaran dan tingkatan umur, memungkinkan setiap kelompok untuk saling berbagi informasi dengan kelompok-kelompok lain. Prosedurnya, yang pertama siswa bekerja sama dengan kelompok berempat sebagaimana biasa. Kemudian guru memberikan tugas pada setiap kelompok untuk didiskusikan dan dikerjakan bersama. Setelah selesai, 2 anggota dari masing-masing kelompok diminta meninggalkan kelompoknya, dan masing-masing bertamu ke 2 anggota dari kelompok lain. 2 orang yang tinggal dalam kelompok bertugas men-sharing informasi dan hasil kerja mereka ke tamu mereka. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok yang semula dan melaporkan apa yang mereka temukan dari kelompok lain. Terakhir, setiap kelompok lalu membandingkan dan membahas hasil pekerjaan mereka semua. Sekian penjelasan dari macam-macam teknik cooperative learning. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi penjelasan dari Saudari Ika Susyani. Pembahasan dari yang terakhir ada peran guru dalam cooperative learning yang akan saya jelaskan. Jadi peran guru dalam pembelajaran kooperatif ini ada 4. Yang pertama sebagai fasilitator, yang kedua sebagai mediator, yang ketiga sebagai evaluator, yang keempat sebagai direktur motivator. Sebagai fasilitator, yaitu mampu menciptakan suasana kelas yang nyaman, membentuk dan mendorong siswa untuk mengungkapkan keinginan, membantu kegiatan dan menyiapkan sumber atau alat. Sebagai mediator, guru di sini menjembatani atau mengaitkan materi pelajaran yang sedang dibahas melalui pembelajaran kooperatif. Sebagai evaluator, guru menilai kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung. Kemudian sebagai direktur motivator, guru di sini membimbing serta mengarahkan jalannya diskusi, membantu kelancaran diskusi, tetapi tidak memberikan jawaban. Itu tadi penjelasan dari materi tentang pembelajaran kooperatif. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi tentang pembelajaran kooperatif.